Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk hari Senin, tanggal 22 Januari 2024. Renungan ini ditulis oleh Tim Southern dari Massachusetts, Amerika Serikat. Renungannya diberi judul Karya Seni. Bacaan kita hari ini dari surat Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, Lembaga Alkitab Indonesia. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karya seni. Suatu hari saat makan siang, aku pergi bersama seorang teman ke Museum Seni Kontemporer di distrik Pelabuhan Boston. Aku mengakui bahwa aku lebih tertarik kepada karya-karya para maestro dan terkadang aku kesulitan memahami karya-karya seni kontemporer. Namun pada hari itu, aku melihat beberapa karya yang memikatku. Karya-karya itu dibuat dari bahan-bahan yang didaur ulang, seperti logam, kertas, dan kardus bekas. Tanpa membaca keterangan bahan campuran yang digunakan, kita tidak akan tahu bahwa cara membuat karya itu. Barang-barang yang sudah bekas didaur ulang menjadi baru. Hal demikian juga terjadi ketika kita datang kepada Kristus. Hal demikian juga terjadi ketika kita datang kepada Kristus. Tuhan mengubah semua keburukan kita menjadi sesuatu yang baru.
Transformasi ini mungkin akan berlangsung secara bertahap, meskipun ia juga sudah mengetahui bagaimana hasil akhirnya nanti. Seringkali ada bahan yang perlu diolah ulang di dalam prosesnya. Sebagai ciptaan Allah, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang pernah ada di dalam kita, kemelekatan, kekacauan, sakit hati, dan keegoisan kita sedang dibentuk menjadi sebuah mahakarya Allah. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, aku adalah ciptaan Allah. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini ditujukan untuk keterbukaan terhadap perubahan yang akan Tuhan lakukan. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Sang Pencipta, kami bersyukur atas perubahan yang Engkau anugerahi. Tolonglah kami untuk bersabar dan menerima bahwa proses perubahan itu tidaklah instan. Bukalah hati kami kepada kemungkinan-kemungkinan baru tentang seperti apa diri kami kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.